Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Kita bersyukur kepada Allah hari ini tanggal berapa? 24 ya. 24 Jumadil Ula 1447 Hijriah, dan insyaallah puasa Ramadan kurang 99 hari insyaallah ya. Puasa Ramadan Malul Kisah Hakiki kurang 99 hari. Mudah-mudahan kita ada kemampuan besar. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita ikuti sunnahnya, terutama sholawatnya yang tentu yang ada tuntunan dari Nabi yang biasa kita baca dalam sholat itu. Setelah innaka hamidum majid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebagaimana janji saya, yaitu ayat-ayat Allah yang 3 itu, sementara yang ada di bumi termasuk binatang yang kita selesaikan di sana hanya unta yang sedikit kita singgung, tapi sudah saya rasa sudah kita bisa melihat. Justru yang kedua adalah waktu yang itu di dalam tubuhmu, kata Allah. Jadi di tubuh kita ini ada ayat-ayat Allah. Sekarang kita membaca ayat kita yang ada di ayat Allah yang ada di tubuh kita. Itu kita baca karena itu perintah Allah. Saya ulang dari 20 Adhariyat. Wa fil ardi ayatul lil mukminin. Di jagat ini ada ayat-ayatku, kata Allah. Terus yang kedua 21-nya wa fi anfusikum, di dalam tubuhmu itu ada ayat-ayatku itu. Nanti kita mempelajari tubuh kita yang keren ya, baik yang muda maupun yang sudah tua. Cuma tentu ketika kita membaca sesuai dengan bacaan yang kita sampaikan lewat hati kita yang paling dalam. Karena apa? Manusia itu terdiri dari dalam zahiran wa batinan, dari lahir dan batin. Batin itu yang jiwa itu, yang namanya roh. Roh itu dipasang. Ini ngomong ini dari sudut akidah bisa, dari sudut kedokteran. Nah,
Kalau dari sudut kedokteran, mudah-mudahan jamaah kita yang sakit semoga memberikan kesembuhan. Ini karena dari sudut kesehatan atau sudut-sudut yang lain. Tapi sementara kita bicara ini adalah dari sudut akidah, roh dulu yang kita bicarakan. Manusia itu terdiri dari roh dan jasad. Roh inilah yang meminit kehidupan manusia. Selama roh menempel di jasad, berarti orang itu masih ada gunanya. Belum diambil yang punya. Roh itu titipan Allah. Ini harus kita pahami. Ini nyangkut akidah. Saya ulang ya. Selama roh masih menempel di jasad, si kanggo wong itu bisa percaya lah, bisa macam-macam, bisa pedih, bisa guyu. Tapi kalau roh sudah diambil yang punya karena kontraknya terbatas, jadi roh itu sama dengan kita kontrak, sama dengan kita kontrak. Ini dilihat dari sudut akidah ya. Tinggal keyakinan kita harus mantap. Nah, jadi setelah kontrak kita cuma nggak ngomong, Allah itu malaikat nggak ngomong. Kemudian umur sampai ini, umurmu sampai di sini, ya nggak ngomong begitu. Ada yang ngomong lah deg-deg kok. Ya Allah, kurang 5 tahun umurmu ke arman kan gitu. Bahkan besok mati aja kita nggak tahu itu. Besok mati nggak tahu. Ya kita bisa baca surah Luqman. Surah Luqman yang terakhir itu. Jadi innallaha indahu ilmu sa'a wa yunazilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyatin tamut. Di bumi mana kamu mati dan kapan matimu tidak tahu. Jadi itulah rahasia Allah. Dalam surat Luqman yang terakhir, innallaha indahu ilmu sa'a. Sesungguhnya hari kiamat itu di sisi Allah. Siapapun tidak akan mengetahuinya. Bahkan ada orang tanya pada Nabi, mata saat kapan Rasul kiamat? Takoni lu. Padahal urusan ini Nabi tidak menjawab apa-apa karena itu nyangkut akidah. Jawabnya, kata Nabi dalam dalam kitab-kitab hadis bisa dilihat kalau jenengan pas ngaji Riyadhus Shalihin, di sana ada tanya itu Nabi kepada orang itu, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat nanti? Malah dibalik begitu, persiapan kamu orang ngaji sembuh ngantuk maaf ini lagi ngaji ngantuk ya malah nikmat itu dengan enak-enak ya. Jamaah sekalian, jadi persiapanmu apa? Ya dia mengatakan tidak ada persiapan saya, nggak ngomong ya. Siapa jadi Pak Dawud dari Riyadhus Shalihin, saya tidak ada persiapan apa yang Rasul, hanya modal saya menyintai Allah dan Rasulnya. Rasul ketika dijawab modal itu, kata orang itu hanya menyintai Allah dan Rasul. Nanti kamu di akhirat akan berjumpa dengan orang yang kamu cintai. Jadi menyintai Rasul hebatnya. Menyintai Rasul bukan menyanjung-nyanjung, kita sanjung-sanjung sampai keliwat sebagaimana modelnya orang-orang dulu yang kadang-kadang ditiru orang sekarang. Kita tidak menirunya, tetapi mengikuti sunnahnya. Sebagaimana sahabat pertanyaan itu, mata saat kapan Rasul kiamat? Apa yang kamu persiapkan untuk dirimu ketika nanti kamu ke sana? Tidak ada. Jawabnya tidak ada. Saya bermodal apa-apa, tidak persiapan apa-apa, hanya modal saya, kata orang itu, menyintai Allah dan Rasul. Akhirnya Rasul juga menyatakan, kamu nanti di sana bersama orang yang kamu cintai itu. Ya, amin ya rabbal alamin.
Sama sekali. Jadi roh itu ketika dipasang itu pada janin 4 bulan ini. Kamu dulu di perut ibumu kan begitu. Inna atau yujma'u qalbuhu ya fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu dulu diciptakan Allah di perut ibumu 40 hari berbentuk sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian pindah menjadi darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari. Nah, baru roh dipasang. Wa ya'murullahul malaka fa yaghfiru. Kemudian Allah merintahkan malaikat. Itu ada orang hamil 4 bulan, langsung diperintah Allah untuk memberikan roh itu. Setelah roh dipasang dan bisa ketayalan sedikit-sedikit di dalam perut itu mosok mancal-mancal bersama ibunya ya gara-gara lalu ditulis 4 perkara yuktabu bi'arba'i kalimatin, kemudian ditulis 4 perkara. Jadi kita masih di perut itu sudah ada ketetapan yang baku. Rezeki itu dalam kehidupan rezeki itu macam-macam ya. Tidak sama rezeki. Cuma kita tinggal mencarinya saja. Sunatullah. Sebagaimana bapak kita di surga dulu, bapak kita Nabi Adam, tidak usah kerja. Setelah menurunkan kita di bumi, kita kena sunatullah. Hukum objektif katakan. Yaitu wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Kita harus gerak-gerak begini sebisa-bisa, pemancing atau macam-macam. Nah itu satu. Ajaluhu batasnya, batas kematian kita. Kita yang hadir tidak sama. Nanti kapan kita mati coba menurut Luqman yang terakhir tadi tidak tahu. Kapan kamu mati? Di mana kamu mati? Tidak tahu. Jadi itu memang takdir mutlak, tapi kita tidak bisa tahu kematian itu ajalu. Lalu amalu hobi kita ada. Yang ketiga, yang terakhir adalah sakin au syahid, untung dan rugi kehidupan. Ada kalanya kita dagang lalu jatuh, bangun lagi, begitu terusnya. Dan di saat kita sehat, suatu saat sakit, itulah syakiyun atau syahid. Kita tidak tahu itu, cuma kita harus usaha dan selalu husnudzon kepada Allah. Inilah ayat-ayat kaumiyah yang berada di dalam tubuh manusia. Ini kalau kita lihat dari sudut akidah. Kalau sudut kedokteran ya tentu dokter psikologi yang bisa menjawab. Cuma bisa sedikit-sedikit. Coba kita lahir bayi nanti sampai kita kembali pada Allah. Jantung kan selalu berdenyut. Jantung ini kan dilihat dari sudut kedokteran atau mungkin kesehatan. Jantung selalu berdenyut terus. Itu distributor darah. Bukan BBM saja distributornya, tetapi darah pun ya itu ada distributornya. Lewat jantung sudah terus. Kemana kecepatan cari darah ya Pak? Tinggi jantungnya, roto cepet gini, deg, waduh darah tinggi. Dokter sih bapak, wah ini harus di. Terus masih lemes, saya arang-arang ini, kayak ngantuk nih. Jarang-jarang begitu. Selama berdenyut itu tetap, karena apa? Disitulah roh meminit kehidupan manusia. Nanti kalau sudah dicabut ya tidak bisa minit, ya sudah menangis semua keluarga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat sekali. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sudut ibadah, gampang aja kita lihat. Ini apa ini? Ini loh, saya ngapa-apa sing iso ini. Iya, ruas ini ya, sendi. Kata Nabi, kullu sulama sodako, setiap sendimu, ruas tubuhmu itu
ada pajaknya. Nah ini ibadahnya. Seluruh tubuh manusia itu ada 360, ruasnya itu 360. Yang monggo nggone seluruh tubuh itu 300 sudah ternyata kata Nabi kita, kullu sulama sodako. Setiap ruas harus kamu sodakoi, kau pajeki. Nek gak gampang kangelan ini, terus kaisok ini. Aduh kaisok gerak, kurang sodakoi. Jamaah sekalian, sodako apa? Ya tasbih itu yang banyak. Subhanallah. Oke, kalimat-kalimat thayyibah. Kalau kita lihat subhanallah, kalau jumlahnya luas tubuh ini berapa? 360. Sementara Nabi mengatakan kullu sulama sodako, ya harus baca subhanallah sampai berapa? 360. Tapi yang lain kan menyokong itu. Biasanya coba kalau kita sholat rukuk 3 kali, kecuali nanti kalau sholat gerhana kakek bisa 10, bisa 15 tergantung imamnya saja. Waktu rukuk kan sebanyak seperti baca Fatihah itu bisa 10, bisa 15. Nanti tolong dicatat, insya Allah bulan Ramadan tanggal 3 Maret ya, hari Selasa nggak salah itu, hari Selasa dicatat insya Allah ya. Itu terjadi gerhana bulan, cuma letaknya maghrib sampai isya. Jadi kantor itu jenengan ngaji sebelum maghrib taruh puasa, pengantar buka puasa, terus buka puasa, terus apa itu? Langsung sholat gerhana. Ya dipilih yang tidak usah lama-lama. TPC jamaah, gak suwe-suwe itu kantor ramai gitu. Yang penting kita jalankan sunnah itu. Tanggal berapa tadi? Insya Allah Selasa tanggal 3 Maret. Pas puasa kita dapat 14 hari itu ada gerhana bulan. Waktunya cuma mepet, maghrib sampai isya. Tapi isya masih tambah sebenarnya. Tapi nanti kalau jam berapa kan sudah kembali, walaupun itu total. Itu insya Allah seperti itu sama sekalian kita perhatikan, ya, karena kita harus menyenangi sunnah. Karena apa? Sholat gerhana itu termasuk sunnahmu muakkad yang harus kita perhatikan. Hari raya Idul Fitri itu ada sunnah muakkad. Kalau rawatib, qobliyah subuh, zuhur, maghrib, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu yang muakkad. Lalu ada satu yang masuk muakkad, itu sholat istisqa, tapi jarang ini. Sholat apa? Minta hujan, itu masuk ranah muakkad, bukan ghairu muakkad, yang mendekati wajib tapi tetap tidak bisa dikatakan wajib. Kalau ada kemarau panjang sampai 1 tahun tidak ada, kita harus sayang atau kasihan pada para petani, kita utamakan. Atau mungkin jenengan sing ngelamun lele harus sayang, itu sebab lele karena banyak yang mulat-mulat jalur ya apa ya, jalur itu. Nah, jamaah sekalian itu contoh, jadi kita harus paham tentang itu. Sudah ya, kita lanjutkan bahwa apa ini namanya gerak-gerak luas ini harus kita pajeki. Pajaknya kata Nabi, kalau tidak bisa lengkap membayar 360 tasbih satu lure, ya, alhamdulillah Allah Akbar satu lure. Itu kadang-kadang kita tidak menyampai 360, itu bisa diganti 2 rakaat sholat duha. Jadi kalau kita sholat duha 2 rakaat, berarti begini wis bayar apa? Bayar pajak kepada Allah. Sepeda motor nek kate mate oleh bingung oleh orang. Sepeda motor sing iso naik lah, kita itu yang punya milik Allah, kita tidak punya apa-apa. Inna lillahi, sesungguhnya kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, karena gamelon duwe ya kembali kepada Allah.
Jamaah sekalian, itulah ayat yang ada di tubuh kita. Kita bisa lihat dari sudut kesehatan, bisa bagaimana jantung tadi. Tiap sehari semalam bisa ngirim ke seluruh tubuh itu sampai 300 liter kata dokter. Saya tanya berapa dokter keluar masuk itu darah, ya sekitar 300 katanya. Dokter Hussein yang ada di Masjid Al-Jihad Kampung Malang Surabaya itu, saya dulu masih sopo sana. Berapa ya sehari semalam itu ngirim sebagai distributor darah. Itu dilihat dari sudut kesehatan. Karena itu juga kesehatan kita jaga, termasuk kita sholat agak lama sedikit ya, seperti subuh saya bantu ya sedikit. Kita tidak berani lama-lama karena saya juga tua, nanti tiba ya rugi. Nah saya kan sudah 76 umur saya. Di zaman Semawira saya itu 76 saya sekarang ya. Jadi itu saya bantu tadi ya, kadang-kadang kita panjang sedikit tapi tidak berani. Nanti ya itu tadi resikonya ya. Jamaah sekalian, tadi surat Rum yang kita baca, surat Rum ayat 1 sampai 32 itu kita bagi dua ya. Jadi kita bagi dua. Biasanya saya memang begitu, kalau panjang nanti payah, kalau kita rukuk dulu, kita lanjutkan rakaat kedua. Jamaah sekalian, itu lain dengan Nabi ya. Nabi itu sampai 6 juz sekali kalau sholat malam. Dan kita kalau membaca hadis-hadis Rasulullah kalau sholat hari Jumat ya, itu sholat sajadah itu entah itu ya habis ada sujud tilawatnya. Yang kedua adalah sholat al-insan. Untuk yang lainnya bebas. Kadang kita samsu kuwirat, kadang wal fajri, itu kalau di luar hari Jumat, khususan dari Jumat. Kalau kita baca hadis banyak sekali baik di Sunan Abu Daud maupun di lainnya. Setiap subuh loh ya, ini saya ngomong subuh karena materi subuh. Maka bagi kita yang sudah hafal surat 2 itu, yaitu Alif Lam Mim Tanzilul itu ya, surat Sajdah sama surat Al-Insan, Al-Ta'alin Insan. Tapi kita tidak mampu karena subuh ini ngomong. Nanti kita jatuh ya. Kita ambil separuh minimal sunnah Nabi. Kita ambil sebagian. Kita ambil separuhnya sudah lumayan oke. Saya rasa cukup itu dulu Bapak sekalian. Jadi ayat Allah yang ada di tubuh ini masing-masing kita bisa membaca sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing. Bisa dilihat dari sudut kesehatan, bisa dilihat dari sudut akidah, pun juga bisa dilihat dari sudut ibadah. Masalah tubuh ini, jadi kita baca dari sudut mana? Tinggal kemampuan kita sama-sama. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi'annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut aw inna fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa la ba'dal hisab. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika wa sirra. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana intan awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasluqna
إيماننا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.